Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gini ya. Sampai di mana tadi? Berdoa. Mukaddimah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati semua pengurus Masjid Al-Muhajirin dan juga jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati. Kita awali baca doa, baca umul kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini sehat walafiat. Kalau ada sakit-sakit, mudah-mudahan pada sembuh, sehat semuanya. Dan saya lihat tadi ada baliho di depan tuh, ada pembangunan masjid ya, rencana. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi suatu ketika Rasulullah itu memberikan motivasi kepada para sahabat tentang perkara doa. Jadi kata Nabi, "Thalathu da'awatin la turaddu. Da'watul walid, wa da'watus sha'im, wa da'watul musafir." Kata Nabi ketika memberi motivasi kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, ada 3 doa yang tidak akan tertolak, la turaddu, tidak tertolak." Lalu kan sahabat antusias, doa apa? Yang pertama kata Rasulullah, da'watul walid, doanya ayah, doanya ibu, doanya orang tua untuk anaknya. Itu tidak tertolak. Doanya apa? Nanti kita kasih tahu. Ya. Jadi doanya orang tua untuk anak. Antusias nih para sahabat. Ya Rasulullah, apa lagi? Siapa lagi yang kalau doa tidak tertolak? Yang kedua kata Nabi, da'watus sha'im, doanya orang yang lagi saum, orang yang lagi puasa. Makanya kalau kita puasa ini banyak doa. Banyak doa. Doanya apa? Nanti kita kasih tahu. Baik, penasaran. Dan yang terakhir, da'watul musafir, doanya orang yang lagi safar. Doanya orang yang lagi bepergian. Karena kebanyakan orang itu kalau lagi safar itu, kalau nggak tidur main HP. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Kalau nggak tidur main HP. Padahal ada jaminan melalui lisan Nabi Muhammad, orang yang lagi safar itu doanya mustajab. Doanya apa? Ntar kita kasih tahu. Jadi ada 3 golongan yang kalau dia doa tidak tertolak. Pertama apa tadi? Pertama apa? Doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doanya orang yang puasa. Dan yang terakhir, doanya orang musafir. Kenapa kok pertama doa orang tua untuk anak? Bahkan Bapak Ibu, candanya orang tua itu kalau ngomong itu bisa jadi doa juga. Hati-hati. Maka kalau lihat anak kita banyak tingkah, rewel, nakal, itu ngomongnya celetuknya juga gak boleh sembarangan. Karena itu kalimat yang keluar dari lisan orang tuanya itu jadi doa.
Biasanya kan latah tuh orang tua itu. Kalau lihat anaknya lagi tingkah, lagi bandel, lagi rewel, dibilang bodoh, dibilang nakal, dibilang kurang ajar dan sebagainya. Padahal kalimat itu bisa jadi doa. Masya Allah. Maka bicara yang bagus-bagus. Makanya ini tadi doanya orang tua untuk anak. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada 3 yang diajarkan oleh Allah melalui lisan para nabi. Doa apa sih yang akan kita sampaikan kepada Allah untuk anak kita? Minimal 3 yang disebut Quran. Yang pertama adalah Thayyib, yang kedua adalah Qurrata A'yun, yang ketiga Soleh. Jadi ternyata yang diminta ini adalah karakternya dan sifatnya. Contoh, Nabi Zakaria seorang nabi yang lama tidak punya keturunan. Sampai-sampai beliau mengadu di dalam surah 19, surah Maryam. Ya Allah, tulang saya sudah lemah. Maksudnya sudah tua. Rambut saya sudah ditumbuhi dengan uban yang lebat. Tapi saya tidak pernah putus asa minta agar kami punya keturunan. Lalu beliau berdoa diabadikan dalam surah ketiga namanya surah Ali Imran. Ayatnya nomor 38. Juznya 3, jumlah ayat 200. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sama-sama. Allah. Di sana Nabi Allah Zakaria berdoa. Takbirnya menggunakan hunalika di sana. Ketika di mihrab, kan mihrab itu tempat sholat. Nabi Zakaria berdoa, doanya bagus sekali Pak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dzurriyyah, keturunan yang thayyib, yang baik. Jadi beliau mintanya itu sifat daripada anak itu sifat yang thayyib, yang baik. Selama ini orang itu kalau minta sama Allah profesinya yang disebut. Al-Quran mengajarkan itu jangan profesinya, tapi sifatnya dulu. Kelak dia mau jadi apa itu urusan ntar. Karena anak itu akan diberikan Allah sesuai dengan bidangnya masing-masing, passionnya masing-masing. Oh dia ini kedepannya seperti calon leader, kedepannya ini seperti calon ahli hitung, kedepan ini seperti calon-calon ini. Yang penting itu karakternya. Makanya Nabi Allah Zakaria minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, titipkan kepada kami dzurriyyah, keturunan yang thayyib, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau Maha pendengar doa. Nah ini yang pertama. Maka untuk para ayah, para ibu, kita semua kalau bisa doa ini hafal. Ini doa itu, doa yang ini fungsinya 2 Pak. Bagi orang yang belum punya keturunan, setahun nikah, 2 tahun nikah, 3 tahun nikah, 4 tahun nikah, belum diberikan keturunan, amalkan doa ini mustajab. Insya Allah segera diberi keturunan. Dan bagi kita yang sudah punya keturunan, ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, mudah-mudahan ini si anak nih, 3-3-nya, 4-4-nya, 5 anaknya, Allah berikan petunjuk hidayah kepada mereka jadi anak yang thayyib. Mungkin hari ini melihat anak ini nakal, banyak tingkah, tapi dengan doa ini, karena ini doa sudah terbukti, teruji, dibaca oleh Nabi Zakaria dan diabadikan dalam Quran surah 3 Ali Imran ayat 38, juz 3 jumlah ayat 200. Insyaallah. Coba sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah sahur belum? Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Doa yang kedua, bayangkan 3-4 anak kita, atau mungkin mohon maaf yang hadir di sini ada yang belum punya anak, nikah 2, 3, 4 tahun, Allah akan ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, yang diminta adalah sifat thayyib. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengajarkan kalau kita berdoa, sebutkan sifat daripada anak itu qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya menyenangkan hati orang tua. Tidak bikin jengkel, gondok, tidak bikin marah-marah tiap hari, tapi menjadi qurrata a'yun. Doa yang kedua yang diajarkan Quran di dalam surahnya Al-Furqan, surah 25, ayatnya nomor 74. Ya, kemudian ini masih juz 19. Ini pasti para imam sudah hafal doa ini. Apa doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kata Allah? Rabbana, ya Tuhan kami, hablana min azwajina, anugerahkan kepada kami azwaj, pasangan-pasangan. Artinya kalau dibaca suami untuk pasangan, istrinya. Kalau dibaca istri, ya untuk suaminya. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan yang qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Artinya dibaca istri agar suaminya ia nyenengin hati, dibaca suami agar istrinya nyenangkan hati. Yang kedua, dzurriyyatina, berikan kami ya Allah orang tua ini dzurriyyah, keturunan. Keturunan yang bagaimana? Qurrata a'yun, menyenangkan, menyedapkan, membahagiakan pandangan mata kedua orang tuanya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah para suami imam bagi istri yang bertakwa. Jadikan kami orang tua ya Allah imam atau pemimpin atau orang tua yang bertakwa bagi anak dan cucu keturunan kami. Bayangkan Pak, itu doa luar biasa isinya. Tidak terlalu panjang, tapi isinya 3. Minta dibaca oleh pasangan. Kalau misalkan suami agar istrinya qurrata a'yun, dibaca istri agar suaminya qurrata a'yun, dibaca orang tua agar keturunannya, anaknya, cucu, cicit, mantunya semua menjadi orang yang qurrata a'yun, yang dapat membahagiakan, menyenangkan hati, bahkan mengangkat derajat kedua orang tua dunia akhirat. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa juga fungsinya 2, Pak. Ini doa dibaca bagi orang yang masih sendiri, masih bujang, agar diberikan Allah pasangan. Kalau misalkan dia perawan, dia mendapatkan bujang. Kalau dia bujang, dia mendapatkan wanita. Yang kedua, doa dibaca bagi orang yang sudah menikah. Kalau ini udah nikah belum nih? Jangan dibaca dengan yang niat yang pertama. Yang pertama kalau kita baca niat berarti ingin dapat pasangan. Ya enggak? Kalau yang kedua mudah-mudahan pasangannya langgeng gitu. Ini dibaca yang pertama atau yang kedua nih jamaah sini? Yang pertama. Masya Allah, nambah 2 dong. Ya kan? Ini dibaca kalau yang pertama ya belum punya pasangan agar dapat pasangan. Yang kedua
yang sudah ada pasangan agar pasangannya qurrata a'yun, menyenangkan hati. Jadi pilih yang mana? Jangan ada orang yang di sini pilih yang satu, ya enggak? Pilih yang kedua. Kalau pilih yang ke satu, ntar pulang-pulang marah pasti di belakang tuh. Pilih yang kedua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baru yang ketiga, ini yang paling bagus. Doanya paling pendek. Yang ketiga, Al-Quran itu menyebutkan minta kepada Allah itu anak yang soleh. Soleh itu mencakup semua, Pak. Ya karakternya, ya akhlaknya, ya adabnya, ya kecerdasannya, ya ibadahnya. Mencakup semua. Soleh itu benar. Sampai Z itu baik. Ini doa pernah disampaikan oleh siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Seorang nabi seperti Nabi Zakaria yang lama tidak punya keturunan. Lalu beliau berdoa kepada Allah, diabadikan dalam surah 37. Nama surahnya As-Saffat. Ayatnya 100, 101, 102, ini masih juz 23. Walaupun beliau ini kena uji juga dari anaknya itu. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ghabli minas shalihin. Fabasyarnahu bihulamin halim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ghabli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Masya Allah. Anak yang baik, gitu. Akhlaknya baik, kepribadiannya baik, dengan orang tua baik. Karena apa? Karena di sini itu disebutkan 3 karakter, 3 sifat itu. Karena hari ini itu, Pak, melihat orang tua itu melihat anak itu tidak sedikit karakternya itu beda, jauh, akhlaknya itu kurang baik. Banyak sekali. Maka bersyukur ketika bapak-bapak kita semua mendapati anak kita ini anak benar, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit banyak orang yang punya anak tuh nakal, susah diatur. Orang tua ngucap sekali, jawab 3 kali. Orang tua ngomong 2 kali, dijawab 5 kali. Betul tidak? Apanya yang betul? Ada nggak Bu anak begitu? Maknya ngomong sekali, jawab 3 kali. Ada? Di dunia ini ada anak begitu? Bu, ada nggak di dunia ini anak begitu? Orang tua ngomong sekali, dijawab 3 kali. Ada? Dekat-dekat sini ada? Anak siapa? Maka Al-Quran luar biasa, Pak. 3 nyebutkan. Rabbi habli minas sholihin. Sama-sama. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, titipkan kepadaku anak yang soleh. 3-3-nya soleh. 4-4-nya soleh. 5-5-nya soleh. Itu udah 3 ini, Pak. Yang pertama tadi sifatnya apa? Thayyib. Yang kedua qurrata a'yun, yang ketiga sholih. Ulang, yang pertama thayyib, kedua qurrata a'yun, 3 sholih. Ini yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua. Yang kedua, golongan yang kedua, apabila orang itu berdoa dan doanya tidak tertolak, siapa mereka? Da'watus shaim. Doanya orang yang lagi puasa. Maka Bapak Ibu, kita ini puasa itu kurang lebih puasa kita ini kan 13 jam. Mulai 4:30 kurang lebih sampai jam 6 kurang 10. Berarti 13 kan? Kurang lebih 13 jam. Jadi antara puasa kita sama malam kita ini hampir balance, seimbang lah. Beda dengan negara-negara yang mungkin di kutub sana, ada yang siangnya itu lebih panjang daripada malamnya, Pak. Ada itu. Mari saya lihat di salah satu TV nasional, ada beberapa negara yang siangnya lebih panjang daripada malamnya.
Bahkan ada yang puasanya sampai 16 jam. Ada juga yang sampai 19 jam. Masya Allah. Karena malamnya pendek. Kemudian siangnya panjang. Kalau kita kan seimbang. Ya, kita malam 12, siang 12. Enggak terlalu lama. Dan kita insya Allah kuat. Setengah 5 sampai jam berapa? Jam 6 kita kuat. Nah, di tengah orang yang berpuasa, ternyata Allah melalui lisan Rasulullah menjamin orang yang berpuasa itu ketika dia berdoa itu akan cepat, akan segera diijabah. Maka doanya itu yang urgen-urgen, Pak. Yang kita anggap paling penting dan paling perlu. Kan gitu. Nah, yang pertama, kalau kita berdoa ketika kita masuk bulan Ramadan, minta kepada Allah agar dosa kita ini diampuni dulu. Baik dosa lama, dosa baru, dosa kecil, dosa gede, dosa sendiri, dosa sama-sama, dosa yang tampak, yang tidak tampak, itu dulu. Karena dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, merugi orang yang mendapati bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni. Maka ada doa yang sering dibaca oleh para guru, para imam. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sama-sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya Engkau zat yang mengampunkan segala dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan mencintai ampunan, fa'fu anna, maafkan segala dosa-dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau di dalam Qur'annya, doa agar kita diampunkan segala dosa kita, itu diantara doanya orang yang muttaqin, doanya orang yang berpuasa. Maka kan Allah memanggil orang yang berpuasa itu khusus orang yang beriman. Diwajibkan puasa agar jadi orang bertakwa. Ternyata di antara karakter atau sifat daripada orang yang beriman itu diantaranya orang yang membiasakan baca doa dan isi doanya itu agar diampuni dosanya. Kan kita ini tidak tahu ya dosa kita ini. Dari dosa itulah yang menyulitkan rezeki kita, menjadi sebab datangnya musibah dan sebagainya. Dan kita kepengen nih, 1 bulan kita baca doa ini, kemudian keluar dari puasa, masuk Syawal, dosa kita diampuni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa doanya? Doanya diabadikan dalam surah 3, surah Ali Imran. Ayatnya nomor 16, juznya nomor 3, jumlah ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Allah. Apa doanya? Walladzina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Sebetulnya kalau baca ayat ini diawali dari ayat 15. Tapi saya langsung ayat 16. Yaitu orang yang berdoa, apa doanya? Rabbana innana, ya Allah sesungguhnya kami ini telah beriman.
Rabbana innana aman faghfir lana dzunubana. Ampuni segala dosa-dosa kami. Itu menggunakan jamak, Pak. Dalam bahasa Arab itu, kalau dzanbun itu satu dosa, tapi kalau dzunub banyak dosa. Jadi kita mengakui bahwasanya kita ini banyak salah. Salah kepada Allah. Dulu mungkin waktu masih muda kita sering tinggal sholat. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Waktu masih muda dulu sering tinggal sholat. Yang kedua, dosa kita sama mungkin orang tua. Dosa sama mertua, dosa sama istri. Ngerasa nggak, Pak? Ini kita jadi suami itu sering melakukan dosa sama istri. Ngerasa nggak, Pak? Ibu-ibu ngerasa nggak sering marah-marahin suami? Kurang semangat jawabannya. Ngerasa nggak ibu-ibu sering marah-marah sama suami? Ngerasa nggak? Ngerasa. Dan itu kan dosa. Dosa semua. Dan lewat doa ini kita ngaku sama Allah, Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami beriman. Kami mengakui kami ini punya dzunub, punya dosa. Ampuni kesalahan kami. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari neraka. Gitu. Jadi doa ini isinya dua. Yang pertama agar salah kita, dosa kita diampuni. Dan yang kedua agar kita selamat dari neraka. Selamat dari api neraka. Ya, ini doa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sekali lagi. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi yang kedua ini adalah doanya orang yang puasa agar dosanya diampuni. Keluar dari puasa, masuk Syawal, kita sudah diampunkan salah kita, dosa kita. Baik sama Allah maupun sama manusia. Doa minta ampunan. Baru doa kedua, doa ketiga, doa keempat terserah kita, Pak. Saya tanya sama jamaah. Apa coba kita di bulan Ramadan ini selain dosa kita supaya diampuni sudah tadi, itu pertama. Yang kedua, kita minta apa, Pak? Yang urgent aja. Minta apa coba? Udah, saya nanya ibu-ibu dulu. Bu, minta apa, Bu? Udah nggak dijawab, saya minta bapak-bapak. Minta apa, Pak, doanya? Minta sehat. Ini udah ada sehat semua kayaknya. Alhamdulillah. Minta sehat. Yang sakit ingin sembuh, yang sehat mudah-mudahan tetap sehat, kan gitu. Memang sehat ini, Pak, rezeki yang paling besar. Rezeki yang paling besar. Karena dengan sehat itu kita enak pergi ke masjid. Kita sehat, enak berjamaah. Kita sehat, bisa puasa. Kita sehat, bisa kerja. Betul. Jadi Rasulullah itu tiap pagi, tiap sore itu ngajarkan umatnya itu membaca doa agar sehat. Karena dengan sehat ini kita luar biasa, Bapak Ibu. Kita bisa jalan ke masjid, bisa puasa, bisa tarawih, bisa tadarus. Itu dengan sehat. Bayangkan kalau orang stroke. Kebayang enggak, Pak, kalau orang stroke? Bisa nggak ke masjid? Bisa enggak? Nggak bisa. Stroke ringan juga kadang-kadang susah juga. Belum repot dengan keluarga, repot dengan orang sekitar. Apalagi nggak bisa apa-apa. Karena saya pernah punya pengalaman, ibu itu stroke luar biasa. Buang air di situ, luar biasa. Jadi yang sehat seperti itu kita syukuri. Nah, agar kita tetap sehat, maka ada doanya diajarkan oleh Rasulullah. Tapi tidak sedikit orang sehat itu, Pak, nggak mau ke masjid. Saya tanya, Pak, ada nggak di dunia ini orang sehat buger, bodohnya steril, tapi nggak mau sholat berjamaah? Ada nggak? Kurang semangat. Ada nggak di dunia ini? Banyak sedikit?
Dekat-dekat sini ada. Padahal mesinnya cakep, mesinnya bagus, azannya juga corongnya kemana-mana, boro-boro tergerak hati untuk berjamaah. Padahal sehat. Giliran diuji dengan sakit, baru dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah. Gimana kalau orang sakit itu kan lagi coba sama-sama Pak. Kan beda doanya orang yang biasa. Tapi kalau orang lagi butuh tuh, gitu kan. Kan gitu. Kepengen diangkat penyakitnya. Tapi giliran dia sehat, udah sehat nih. Dia udah sakit bertahun-tahun. Ditakdirkan sembuh. Apa yang terjadi setelah dia sembuh? Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia angkat tangan aja. Oh, subuh. Subuh ya? Oh, zuhur. Bukannya dia bergerak, tapi oh, zuhur. Coba sama-sama. Oh, zuhur. Santai. Lanjut ngopi. Lanjut ngobrol. Kan masalah. Padahal dulu dia pernah sakit, ingin diangkat Allah penyakitnya supaya ketika dia sehat, dia bisa jamaah, dia bisa pergi ke masjid. Tapi lupa doa yang pernah dia sampaikan saat sakit, saat sulit. Sama halnya kita Pak, ketika orang itu lagi sulit rizkinya, banyak tanggungannya, banyak bebannya, dia kan yang dimintakan rizki. Ya Allah lancarkan rizki saya, ya Allah, kan gitu. Tapi giliran rizkinya sudah ada, udah punya kerja, usahanya maju, alhamdulillah punya tabungan simpenan, dia lupa. Di masa sulitnya, susahnya dia lupa. Kadang-kadang tidak sedikit dia ingat Allah. Banyak sekali begitu. Nah makanya yang pertama tadi doa sehat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Doa sehat dibaca. Kalau bisa ini diamalkan tiap pagi, tiap sore. Doa sehat dulu dah. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan saya seluruh anggota tubuh saya. Ya Allah, sehatkan pendengaran saya. Ya Allah, sehatkan pandangan saya atau penglihatan saya. Bayangkan Pak, disebut 3. Pertama, ya Allah, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan seluruh badan saya. Ujung rambut sama ujung kaki. Bagian luar, bagian dalam. Yang kita tidak tahu nih. Ya jantung, aliran darah, empedu, usus besar, usus kecil, lambung. Semuanya sehat ya Allah. Dengan baca ini. Yang kedua disebut oleh Rasulullah, ya Allah, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, mudah-mudahan pendengaran kedua ini ya Allah sehat. Mendengar Quran, mendengar ayat. Dan yang ketiga, penglihatan. Kalau lihat awas, kan enak baca Quran. Kalau lihat awas, enak dari rumah ke Masjid Al-Muhajirin kan awas enak. Ini yang diajarkan Rasulullah. Sehat itu penting. Sehat itu mahal. Bukti sehat itu mahal kalau kita lagi sakit. Sehat itu rizki. Rizki bukan Pak. Kan selama ini orang menganggap rizki itu hanya duit. Hanya duit. Bu, sehat rizki bukan? Iya, sehat itu rizki. Orang selama ini mikirnya tuh duit. Duit itu rizki. Iya itu rizki, tapi sehat juga rizki. Nah kemarin saya menggambarkan tuh bukti bahwasanya sehat itu rizki. Coba ketika ada orang nih Pak. Orang masuk rumah sakit. Kurang lebih 10 hari. Dia nggak pakai BPJS, dia nggak punya BPJS. Dia masuk rumah sakit 10 hari. Kena operasi, kunjungan dokter, kena bedah, makannya belum, kamarnya belum. 10 hari kebayang Pak di rumah sakit. Lama kan? Pas di tanggal 10 kata dokternya, Bu atau Pak, besok sudah boleh pulang. Jam 8 udah boleh pulang. Berarti kan sudah pulih nih, sudah sehat. Nah sebelum kita pulang besok pagi itu kan siap-siap dari jam berapa?
Habis subuh kan? Karena kita diizinkan jam 8 harus pulang. Nah ketika kita mau pulang setengah 8, jam 8, saya tanya sama jamaah, udah siap-siap nih kita bawa pakaian kotor lah, bawa koper lah, karena 10 hari. Saya tanya nih, kita mau pulang itu lewat pintu kasir rumah sakit atau lewat pintu belakang? Saya sekali lagi, lewat pintu belakang rumah sakit atau lewat pintu kasir? Mau ngapain? Bayar kenapa? Bayar karena kita sakit. Bayar karena kita sakit. Sudah dibedah, sudah dioperasi, minum obat pahit, makan gak enak, disuntik lagi berkali-kali, disuruh bayar lagi. Bayangkan, kebayang dapat? Masya Allah. Itu bukti bahwa sehat itu adalah rizki. Orang sakit Pak, sudah sakit disuruh bayar. Sakit, operasi, bayar dokternya, bayar kunjungannya, bayar obat. Kita mau pulang, bukan lewat pintu belakang rumah sakit mau kabur, tapi lewat pintu kasir. Mau ngapain Ustaz? Bayar pakai apa? Pakai daun atau pakai duit? Pakai daun atau duit? 10 hari itu nggak kurang dari 7 juta, 8 juta. Ini bahwasanya sehat itu mahal. Maka Rasulullah ngajarkan, ini baca doanya. Maka bapak-bapak jamaah harus hafal ini doa. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badan saya nih. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah pendengaran saya ini sakit, ya Allah sehat. Allahumma afini fi basari, penglihatan saya sehat. Gitu Pak. Nah ini doanya harus diamalkan, betul harus diamalkan. Harus diamalkan. Ini doa orang yang ingin menjaga kesehatan. Tapi bagaimana kalau misalkan orang itu sudah sakit? Apa doanya? Karena pasti manusia itu akan merasakan sakit. Walaupun itu sakit itu ringan. Mudah-mudahan tidak sampai penyakit berat. Mudah-mudahan kita sehat dengan mengamalkan doa ini. Tapi ketika orang itu sakit, ada doa khususnya, Pak. Doa khusus orang yang lagi sakit supaya diangkat, dipulihkan segera. Kalau dipulihkan segera, biar dia segera berjamaah, segera ke masjid, segera beraktivitas dan melakukan amal soleh. Apa doanya? Doa ini pernah dibaca oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pernah kena uji sakit itu 13 tahun, Pak. Kebayang enggak Pak orang sakit 13 tahun? Kita diuji sakit baru seminggu aja udah prasangka buruk sama Allah. Tapi Nabi Ayub berdoa. Apa doanya? Beliau diabadikan di dalam surah 21 surah Al-Anbiya ayatnya nomor 83. Surah Al-Anbiya, nama surahnya Al-Anbiya, surah 21 ayatnya berapa? 83. Juznya 17. Apa kata Allah melalui lisan Nabi Ayub ketika beliau sakit? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu. Ingatlah ketika Nabi Ayub dia berdoa kepada Allah di masa sulitnya dia sakit, di masa dia kena sakit, di masa ketika dia dapat musibah penyakit. Apa doanya? Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Nah ini ketika sakit. Kalau tadi yang doa pertama menjaga kesehatan. Kalau yang ini pas ketika sakit. Ini sudah terbukti Pak. Terbukti dan teruji doa ini dibaca oleh Nabi Ayub. Selang beberapa hari, beberapa waktu Allah kabul dengan doa ini. Allah sehatkan kembali. Bayangkan. Ada di Quran doa supaya sembuh dari penyakit. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Baca yang semangat supaya penyakitnya hilang semua. Anni massani yadurru wa anta
arhamur rahimin. Sekarang tangannya begini. Gini semua tangannya. Bu. Tangannya gini. Dah? Yang begini belum mandi. Yang ini udah mandi. Dah? Baik. Sekarang pegang bagian yang sakit di dalam tubuh kita. Bagian. Silakan dipegang. Jangan sama. Kamu itu ya? Sama juga. Jangan. Beda-beda sakitnya. Masa sama? Ya. Kalau di sini kolesterol. Di sini asam urat. Oh, di sini apa nih? Di sini apa nih? Bukan di sini nih. Pinggang. Kalau gigi mana gigi? Gini aja. Udah pegang ya? Insya Allah sembuh Pak. Tenang aja, sembuh. Pokoknya keluar dari masjid ini tersembuh. Penyakitnya hilang. Yakin Pak, setelah keluar dari masjid ini penyakitnya hilang. Amin. Orangnya pun hilang juga. Enggak, penyakitnya aja yang hilang. Jangan orangnya. Kalau orangnya hilang, hilang. Nah, cukup ya. Coba. Yakin ya. Harus yakin. Kolesterol, asam urat, gula darah, mungkin ada gejala kanker, apapun penyakitnya, Allah sembuhkan. Ini sudah dibaca oleh Nabi Ayub. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ya. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Pegang, ini diginikan, ya, buang keluar. Nah, jangan ke depan, saya tangkap lagi, balik lagi, luar sana. Nah, sehat. Salaman sama yang di samping, sehat Pak ya? Sehat. Salaman dulu, salaman. Sehat. Jangan yang di samping, sakit-sakitan, gitu. Sehat. Udah selesai. Keluar dari masjid ini nggak ada penyakit asam urat, kolesterol, gula darah, gejala stroke ringan, semua sehat. Tapi diamalkan. Surah berapa tadi? Lupa. Surah berapa tadi? Al-Anbiya surah 21 ayat 83. Diamalkan jangan sekali. Kalau rasa-rasa ada nyeri lagi, segera baca doa itu. Itu doa sudah terbukti soalnya. Di Quran kali, statusnya jadi 2. Ya dia jadi ayat, ya dia jadi doa. Itu hebatnya Quran dulu. Jadi ayat, jadi doa. Lalu gimana kalau tadi doa supaya kita tetap terjaga kesehatan kita? Giliran sakit kita baca doa ini. Tapi gimana? Kita kan gak enak nih lihat emak kita sakit, lihat ayah kita sakit, lihat keluarga kita sakit. Kita kan ingin punya peran nih, doakan dia supaya sembuh kan gitu. Kan gak enak melihat orang sakit. Apalagi ibu misalkan istri lihat suami sakit kan susah. Kita juga gak enak kalau kita lihat istri kita lagi sakit-sakitan terus kan kita gak enak juga. Nah bagaimana ada doa supaya disembuhkan ini yang lagi sakit. Artinya mendoakan gitu. Nah, diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafiya illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Panjang pendek. Kalau giliran pendek, alhamdulillah giliran panjang. Ada panjang. Ini doa gunanya kalau kita baca mendoakan orang yang sakit, mau istri, mau anak, mau orang tua, mau kawan kita. Doa kita baca segera sembuh. Agak panjang memang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafiya illa
Shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafiya illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, cukup. Jadi doa agar dijaga kesehatannya, doa ketika sakit, dan mendoakan orang yang lihat kita sakit. Nah, gitu ya. Ini lengkap Pak, lengkap. Cuma kadang-kadang kita belum mengkaji saja. Nah, maka di bulan puasa tadi, dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa. Yang satu, yang pertama nih, doa agar kita diampuni dosa kita, doa agar kita sehat. Yang ketiga apa? Coba yang kita minta apa? Sehat iya. Yang ketiga apa? Murah rizki Pak. Itu penting. Kalau kita, gimana sholat kita mau khusyuk kalau utangnya banyak? Aduh, utang saya banyak banget. Nggak khusyuk juga. Kita minta sama Allah rizki. Rizki agar lancar gitu kan. Baik rizki tadi pertama sehat, maupun rizki materi. Minta sama Allah. Allah kan maha kaya. Maka disebutkan di dalam Quran itu, ada namanya Asmaul Husna, itu namanya Al-Ghani. Al-Ghani itu zat yang maha kaya. Kita minta sama Allah itu rizki. Kan gitu. Karena gimana mau sholat kita mau khusyuk, gimana mau ibadah mau khusyuk, kalau bebannya itu banyak, dan kitanya banyak utang, kitanya banyak masalah, kan gitu. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan rezeki kita. Maka pernah Nabi Isa doanya itu diabadikan dalam Quran. Dalam surah 5 Al-Maidah ayat 114 juznya 7. Memang doa ini cukup panjang, tapi saya ambil ujungnya saja. Apa kata Nabi Isa pernah berdoa? Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini doa kalau lagi urgent bener, ya Allah. Betul-betul kami butuh rizkimu ya Allah. Ini anak sudah mau SPP. Ini anak udah harus bayar semesteran. Ini anak mau nikah. Ini anak mau kuliah. Ini anak mau masuk pondok. Aduh, gimana? Rizki sulit, lagi sempit begini. Baca doa ini udah. Karena Allah maha tahu setiap kita ini pasti punya kebutuhan. Pasti punya kebutuhan. Dan doa itu membantu agar Allah memberikan jalan yang semudah-mudahnya, seluas-luasnya. Kalau mau panjang doanya memang luar biasa Pak. Ini memang agak 3 baris doanya. Doanya Nabi Isa. Beliau pertama minta rizki turun dari langit. Hidangan dari langit. Nggak tanggung-tanggung Pak. Kalau doanya Nabi itu begitu. Ya Allah, turunkan kami hidangan dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Maka surah 5 itu namanya surah Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya apa? Hidangan. Itu sebetulnya doanya Nabi Isa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kami hidangan dari langit. Bayangkan tuh, Nabi itu doanya begitu. Kan kita nggak masuk. Gimana tuh? Semur jengkol turun dari langit kan itu, kita nggak kepikiran kan? Gimana tuh tempe turun dari langit? Kan nggak kepikiran begitu. Tapi Nabi itu doa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kami Allah hidangan dari langit. Tapi kan kita nggak doa begitu. Tapi itu kita jadikan ayat. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana 'idan li awwalina, agar menjadi bagi kami hidangan pada hari raya. Gitu. Jadi Aidan itu hari raya. Li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Oke lah, kita doanya cukup jangan pada ujung saja. Ya Allah. Sama-sama. Ya Allah. Ya Razzaq. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Kenapa kita sebut ya Allah ya Razzaq?
Karena diajarkan oleh Quran sendiri, kalau kita berdoa itu sebutkan nama Allah yang sama. Maksudnya nama Allah yang punya sifat tersebut. Kalau kita butuhnya rizki, sebut nama Allah dari 99 Asmaul Husna. Kalau kita butuhnya rizki, kita sebut Ya Razzaq. Sama-sama. Ya Razzaq. Itu sebut itu. Karena di dalam surah ke-7, surah Al-A'raf, ayat 180, ini juz nomor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah Asmaul Husna yang 99 itu. Fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut salah satu dari namanya. Kalau kita butuhnya rizki, ya sebut Ya Razzaq. Kalau kita sakit, kepengen sembuh, kita sebut Ya Allah Ya Syafi. Coba sama-sama. Ya Allah Ya Syafi. Ya Allah Ya Razzaq. Kalau kita lagi sulit nih. Hidup ini lagi sulit. Ya sebut saja nama Allah. Ya Allah Ya Fattah. Sama-sama. Ya Allah Ya Fattah. Ya Allah Ya Fattah. Kalau kita ngerasa nih punya dosa, punya salah pada orang tua, pada anak, pada keluarga, dosa kepada Allah. Ya sudah, kita sebut 3 pilihan. Boleh Ya Allah Ya Afu, Ya Allah Ya Ghafar, boleh Ya Allah Ya Ghafur. Pilih salah satu. Ya Allah Ya Ghafar, Ya Allah Ya Ghafur. Boleh. Jadi kalau kita berdoa, Quran bilang sebut namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surah 7 Al-A'raf ayat 180 juz 9. Milik Allah nama-nama yang baik, berdoalah dengan menyebut namanya. Karena kebutuhan kita rizki, berarti sebutnya Razzaq kan? Sama-sama. Ya Allah Ya Razzaq wa anta khairur razikin. Sekali lagi. Ya Allah Ya Razzaq wa anta khairur razikin. Udah, insyaallah keluar dari masjid rezekinya lancar semua. Amin. Utang pada lunas semua. Amin. Semangat amin ya. Masya Allah. Sederhana sebetulnya hidup itu Pak. Sederhana. Sholat kerjakan, puasa kerjakan, doa ya tadi. Hidup tenang. Masya Allah. Ya. Baru dosa diampuni, rezeki kepengen lancar, dan dimudahkan urusan. Karena itu panjang juga nih doanya, dimudahkan urusan. Baru yang terakhir Bapak Ibu, dakwatul musafir. Doanya orang yang sedang safar, doanya orang yang sedang bepergian. Makanya Bapak Ibu yang kelak ntar mau mudik kemana gitu ya, mau ke Sambas, mau ke Skadau, mau Sintang, ke Wasul atau ke Jawa sana, Sumatera sana, di perjalanan itu jangan banyak tidur. Tapi ke Mekah, Masya Allah. Safarnya ke Mekah lah tamu-tamu. Jadi di dalam safar itu, fi athna'is safar, di tengah-tengah kita safar itu banyak berdoa. Jangan banyak tidur. Ya, jangan banyak tidur. Saya lihat itu kalau di pesawat saja ke sini Jakarta kadang-kadang orang sudah duduk itu langsung udah nyampe ya? Oh, ya. Sayang gitu. Boleh kita tidur, istirahat juga, kita doa dulu. Doain pilotnya, semoga nggak ngantuk gitu. Jangan melototin pramugari terus. Masya Allah. Masya Allah. Tapi bukan bapak-bapak sini, bukan orang sini, bukan. Nggak tahu kalau di pesawat. Ya, jadi kalau si safar banyak doa. Makanya kan doanya kan Allahumma bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa kita sampaikan ini Pak? 3 ini. Apalagi 3 ini kita posisinya bulan Ramadan. Doanya orang tua, doanya orang puasa, doanya orang yang musafir. Komplit 3 ini ada di Ramadan. Orang musafir, orang mudik kan. Memang mudik itu
hanya ada di Indonesia, Pak. Tradisi mudik itu hanya ada di Indonesia. Yang lebih membuat magnet kita kepengen mudik itu kalau masih ada orang tua. Ya kan? Kalau masih punya keluarga. Saya ini semangat Pak kalau saya mudik ke Jawa karena dulu masih ada ibu, masih ada bapak, itu luar biasa. Walaupun itu berpanas-panas, bermacet-macet, tapi kepengen lihat orang tua. Magnet orang tua itu ada. Nah, setelah ibu nggak ada, masih ada ayah sama ada keluarga. Tapi masih ada magnet. Tapi itulah perjalanan itu memang tradisinya ada di Indonesia. Di tempat yang lain nggak ada. Nah makanya di tengah mudik ini kita banyak doa. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau mudiknya setelah Lebaran nggak enak, kurang biasa gitu. Kepenginnya kita mudik itu supaya satu hari atau pas Lebaran itu kumpul sama keluarga. Itu tradisi yang luar biasa. Nah, makanya di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat 186, ini masih juz 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah. Ini ayat sebetulnya di tengah diapit oleh ayat-ayat puasa. Ayat puasanya 183, perintahnya 184-nya fikih puasanya, 185-nya tentang keutamaan puasanya. Nah, di ayat 186 ayat yang saya baca tadi, keutamaan doa di bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu syahrul mustajabah, bulan mustajabah. Makanya sampai dikatakan di ayat ini, wa ya Rasulullah, apabila ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, jawablah bahwasanya Allah itu qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan orang yang apabila dia berdoa kepadaku. Tapi syaratnya apa? Syaratnya menarik Pak di ujung ayat ini. Falyastajibuli. Hendaknya kalau doa ingin cepat kabul, itu hendaknya apa? Dia memenuhi perintahku. Ngaji, kan itu. Baca Quran, tarawih jangan tinggal, 5 waktu berjamaah, Quran dibaca, segala dosa maksiat dijauhi. Pasti doa itu cepat kabul. Tapi kalau misalkan STMJ, apa tuh STMJ? STMJ, apa sebenarnya? Sholat terus maksiat jalan. Susah doanya dikabul. Gitu ya. Jauhin dosa dan maksiat, insya Allah kita cepat kabul doanya. Jadi makanya luar biasa 1 bulan itu kita ini dikasih Allah ini waktu supaya kita ini doa kita kabul. Yang paling penting Pak, pokoknya doa yang urgent. Tadi sehat, dosa diampuni, sehat, dimudahkan urusannya, lancar rezekinya. Itu terus kita sampaikan kepada Allah. Walaupun di antara keutamaan puasa ini juga sehat, Pak. Sehat. Makanya dalam satu hadis itu, sumu tasihu, puasalah kalian, maka dengan puasa itu dia akan menyehatkan. Ini saya sampaikan Pak. Ini mohon maaf kalau di sini ada dokter, saya sampaikan ini. Saya pernah dengar dalam penelitian sekarang ini, penyakit yang mengerikan itu dan penyakit yang terbesar di dunia ini adalah penyakit diabetes. Diabetes. Penyakit yang karena disebabkan tingginya gula. Betul tidak? Betul tidak Pak? Nah itu penyakit yang zaman modern ini penyakit diabetes. Apa sebab? Karena semua yang kita makan gula semua, hampir gula semua. Dan hampir semua makanan yang pahit-pahit kita nggak suka. Pernah nggak kita makan lalapan pakai daun itu, daun pepaya? Kita pilih nih, ini daun pepaya, ini daun singkong, mana yang dipilih? Ini sambal. Ini sambal, ini daun pepaya, ini daun singkong, mana yang dipilih? Gak milih Ustaz. Yang dipilih pasti daun singkong Pak. Tapi pepaya ini memang
pahit tapi ada khasiatnya. Kan gitu. Orang buka puasa saja ibu-ibu, bapak-bapak, itu hampir kita mata melihat itu hampir dibeli. Lihat es kelapa, dibeli enggak? Beli. Lihat bingke, dibeli enggak? Dibeli enggak? Beli. Lihat es tebu, dibeli enggak? Lihat es teler, dibeli enggak? Rasa-rasa itu Bang, habis asar tuh mau dibeli semua, mau dimakan semua. Sudah ada di ini udah di meja semua, udah komplit. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kan? Kita doa, kita minum air. Minum es sedikit segelas. Bisa makan korma. Lalu kita bilang, ya gitu kan? Rasa-rasa yang tadi kita mau kita makan semua sudah lemes, gak dimakan itu barang. Karena tadi itu pandangan nafsu. Habis duhur, habis asar itu nafsu semua ingin dimakan, yang manis semua ingin dimasak semua. Tapi giliran azan, kita hanya minum 1 gelas, 2 gelas, 3 korma atau gorengan tempe atau apa, udah kenyang. Betul enggak? Akhirnya dimasukkan ke freezer, dimasukkan ke lemari es, nggak dimakan, besok dibuang. Itu nafsu memang. Kenapa? Karena orang yang lagi puasa itu lambungnya mengecil dia. Mengecil. Beda dengan orang yang nggak puasa, lambungnya gede terus. Tapi orang puasa kan lambungnya kecil, Pak. Kecil lambungnya dia kecil. Makanya ketika dia udah makan, sedikit aja itu gelas air itu udah langsung kenyang. Dan yang kita makan semua itu Pak, itu kan hampir mengandung gula semua kan? Betul enggak? Manisan mengandung gula enggak? Tebu manis atau kecut? Es kelapa manis atau kecut? Masa ada kelapa kecut? Ya enggak? Walaupun kita nggak terasa langsung, itu nasi itu mengandung gula atau mengandung yang lain? Gula kan? Nah itulah yang orang takut sampai sekarang Pak. Itu. Ternyata Allah hadirkan puasa itu bulan ke-9. Dalam surah 9 atau ayatnya 36, juznya nomor 10. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Bulan ke-9 bulan Ramadan. Kata Ramadan hanya disebut dalam surah 2 185, syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran. Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Tepat di bulan ke-9 ada bulan Ramadan, itu sebetulnya hadiah. Supaya manusia itu bisa mengontrol gulanya gitu. Yang dimana kalau nggak bisa kontrol diri itu menyebabkan penyakit gula tadi itu. Karena yang semua makan kita ini mengandung gula semua. Nah hadirnya puasa ini supaya bisa ngontrol. Ntar sekali waktu bapak-bapak cek dah gula darahnya, cek dah asam uratnya, ceklah kankernya, kantong keringnya. Cek semuanya pasti sehat, pasti sehat. Jadi ketika kita dicek gula darahnya itu pasti stabil, Pak. Stabil luar biasa. Masya Allah. Jadi syariat Islam itu bukan syariat puasa termasuk nih, bukan hanya sebagai kewajiban kita dapat pahala, enggak, tapi juga untuk kesehatan tubuh manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali waktu di sini kalau puskesmas mana, Pak? Puskesmas di mana? Di belakang. Ya udah sekali waktu ke puskesmas, cek aja gula darah Pak. Yang tadinya 400, 3,5, lihat pasti nurun, pasti stabil. Itu hebatnya puasa. Hebatnya puasa. Sebulan supaya apa? Kita bisa kontrol darah kita, gula darah kita di dalam tubuh kita. Kebayang enggak kalau misalkan itu jadi diabetes, kemudian diabetesnya diabetes basah. Kan? Kalau kering tidak memborok itu kaki. Tapi kalau yang basah itu Pak, kan lihatnya luar biasa. Memborok, tidak sedikit kena amputasi kan. Hadirnya puasa supaya bisa sehat, mengontrol gula, tidak terlalu tinggi. Yang kedua, ini hebatnya lagi Pak. Setelah kita selesai Ramadan, saya pastikan Pak, tanggal 1 nafsu makan kita tinggi semua. Betul enggak? Betul enggak Pak? Apanya yang betul? Makannya.
Bulan Syawal ini nafsu makan kita tinggi semua. Bahkan saya tanya Bapak Ibu, beratan mana puasa Ramadan atau puasa Syawal? Dijawab, puasa Ramadan atau puasa Syawal yang paling berat? Kurang semangat. Beratan mana puasa Ramadan atau Syawal? Puasa Syawal ya. Kenapa berat? Kenapa berat? Karena di tengah orang makan kita puasa. Hari ini mau puasa, ke rumah aku ya ada ketupat. Waduh, besok mau makan, besok mau puasa, ajak makan aja. Besok mau puasa, makan. Aduh, sampai-sampai kadang-kadang sudah sisa tinggal 2 hari, Syawalnya itu selesai. Saya mau puasa Syawal, Syawal kurang sisa berapa hari? 2 hari. Padahal kan sunahnya 6 hari. Maka kata Nabi, man shoma ramadhana thumma taba'u sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Siapa yang Ramadan sebulan, masuk Syawal dia puasa 6 hari Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Tapi berat memang di Syawal itu Pak, karena di tengah orang makan. Kalau di bulan Ramadan ini kan karena di tengah orang puasa. Kan itu. Nah, disyariatkan oleh Rasulullah itu disunahkan 6 hari puasa Syawal. Untuk ngontrol gula lagi tadi Pak. Yo kita lagi nafsu-nafsu makan nih, rasa-rasa dendam. Dendam kan? Aku 1 bulan gak makan, dendam gitu. Opor dimakan, ketupat makan, apalagi kalau di Sambas apa? Apa orang Sambas Ustaz? Apa di sana Pak? Lontong. Lontong kan sama dengan ketupat. Makan semua dimakan. Disyariatkan 6 hari puasa. Ngontrol gula lagi. Hati-hati. Ayo 6 hari ini. Kita lagi nafsu-nafsunya makan. Ayo 6 hari. Turun lagi. Hebatnya itu. Kalau memang kita mau istiqomah nih. Selain Ramadan, masuk Syawal, lepas bulan Syawal. Kalau mau istiqomah memang Senin Kemis. Senin Kemis. Ini juga berat juga tuh puasa Senin Kemis, Pak. Kenapa berat? Di tengah orang makan. Di tengah orang ngopi. Kan berat juga. Kalau mau istiqomah Senin, misalkan 1 minggu Senin Kemis, kalikan 4. Berarti berapa? 8. 4 minggu maksudnya 8. Berarti kita punya waktu 1 bulan 30 hari, liburnya 8 hari, Senin Kemis. Berarti waktu makan berapa? Berapa hari? 22 hari. Kalau kita mau konsisten, kalau kita mau istiqomah, misalkan mau mengamalkan puasa tengah bulan 3 hari. 13, 14, 15. Berarti 3 hari. 3 tambah 8 berapa? 11. Berarti sebulan puasa kita 11 hari. Sisanya berapa? 19. Jadi 19 itu dikasih waktu untuk makan, 11 harinya untuk puasa sunnah. Itu terkontrol sekali gulanya itu. Pasti sehat. Kalau kita mau istiqomah. Tapi kalau masa-masa pertumbuhan kayak kita suka makan, minum, ngopi, kayaknya susah. Ya enggak? Nah, makanya ntar lepas puasa itu ya, kalau nggak Senin ya Kamis. Untuk kontrol aja Pak, kontrol gulanya. Nggak apa-apa. Maka ibu-ibu, Bu, sehat? Alhamdulillah. Kalau Senin atau Kamis bilang sama Bapak mau puasa enggak? Kalau puasa ibu siapkan makanan untuk kontrol gulanya. Gitu. Tapi ibu-ibu kalau puasa sunnah itu wajib izin. Bu, kalau ibu-ibu mau puasa sunnah wajib izin Bapak. Kalau puasa Ramadan gak usah izin. Pak, besok saya mau puasa Ramadan ya. Ngapain izin? Kalau izin itu puasa sunnah. Karena melayani suami itu wajib. Sedangkan puasa sunnah itu sunnah. Nah, jadi ibu-ibu tanya sama Bapak, besok mau sunnah Kamis kan? Sunnah puasa Senin kan? Sampaikan supaya misalnya ibu siapkan. Karena apa? Pahalanya besar juga. Bapak Ibu yang saya hormati, baik barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini ceramah terlama kali ya. Masya Allah. Lanjut atau enggak nih? Saya biasanya sampai 6:30.
Selama terlama ini, masya Allah. Anda dengarkan qala Allah, kata Allah, qala Rasulullah. Kita masa bawa cerita yang lain. Cukup ceritakan ayat, cukup ceritakan kalimat-kalimat hadis-hadis Rasulullah. Orang itu akan tenang. Gak usah cerita-cerita yang bukan-bukan. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pagi hari ini ya menjadi pertemuan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan dan semua jamaah yang hadir hari ini sehat, panjang umur, waras rezeki. Allah takdirkan keturunannya jadi anak yang soleh dan soleh. Dan mudah-mudahan kelak ada pembangunan masjid Al-Muhajirin dimudahkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ربي نعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ada satu informasi Bapak Ibu. Kami sedang membuka program kaderisasi dai dan imam muda. Kaderisasi dai dan imam muda lulusan SMA, aliyah, SMK sederajat. Kalau misalkan ada di antara jamaah Masjid Al-Muhajirin ini yang berminat anaknya dipondokkan di tempat kami selama 2 tahun, kami sedang membuka program kaderisasi dai dan imam dengan 15 kurikulum selama 2 tahun itu 4 semester. Jadi pas balik ke sini sudah jadi imam, bisa ngisi khutbah, bisa ceramah, banyak hafalan ayat, banyak hafalan hadisnya dan sebagainya. Memang kita gembleng di sana ya, dari 15 kurikulum itu ada public speakingnya, hafal Qurannya, hafal hadisnya dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang berminat, bisa juga presentasi dari perwakilan masjid juga bisa. Misalkan Masjid Muhajirin mau ngirim, boleh. Atau misalkan perorangan boleh. Silakan Bapak Ibu, ini informasi mudah-mudahan bisa direspon. Digembleng di tempat kami di Danau Sentarum sana. Pondok Hilyatul Mustafa. Saya yang mimpin sendiri. Demikian informasi ini, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.